Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan, pimpinan, Bapak dan Ibu pimpinan PT Pinsi dan Rihla Wisata. Yang saya hormati, saya banggakan, Kiai Haji Mahyudin Latukun Sina, rekan-rekan para staf dan karyawan pusat PT Pinsi dan Rihla Wisata, Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon Duyufullah, Duyufur Rahman, dan Duyufur Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti prosesi acara pembukaan kegiatan manasik kita. Mudah-mudahan kegiatan manasik yang kita selenggarakan bisa memberikan wawasan atau pembekalan kepada ibu dan bapak sekalian sebagai calon-calon tamu Allah, sehingga sebelum kita berangkat kita mendapatkan bekal ilmu daripada prosesi ibadah yang insya Allah kita akan jalani. Ibu bapak para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan panjang lebar, sekedar memberikan orientasi singkat daripada kegiatan yang insya Allah berlangsung selama kurang lebih 2 hari ini. Yang pertama adalah sedikit menyambung penyampaian dari Bapak Direktur tadi, bahwa kegiatan manasik yang kita laksanakan di Jakarta ini adalah rangkaian kegiatan manasik yang kedua, setelah sebelumnya kita juga telah melaksanakan manasik haji di Kota Makassar. Karena sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak pimpinan tadi, bahwa PT Pinsi dan Rihla Wisata ini telah membentangkan layarnya di berbagai daerah di Indonesia, di Jakarta, daerah Jawa, kemudian di Indonesia bagian timur, wilayah Indonesia bagian timur, ada Balikpapan, Samarinda, Bontang, kemudian di Makassar sebagai cabang utama memiliki berbagai pusat-pusat informasi yang ada di berbagai kota kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga di Kendari dan sampai wilayah yang paling timur, yakni Ternate. Dengan demikian insya Allah ibu dan bapak sekalian, pada saatnya nanti ibu dan bapak akan bergabung dengan saudara-saudara kita yang lain di berbagai kota yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, insya Allah yang akan mendampingi ibu dan bapak sekalian selaku pembimbing ibadah untuk musim haji tahun ini, yang pertama adalah Bapak Dr. Andus Kiai Haji Muhammad Idris, Ketua MUI Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua adalah Al-Ustadz Dr. Andus Haji Muhammad Ridwan Sesek. Kemudian ditambah dengan satu petugas yang saat ini berada di tengah-tengah ibu dan bapak sekalian. Beliau adalah Muhammad Lutfi sebagai petugas, dan insya Allah juga ibu dan bapak sekalian akan didampingi oleh para guide atau para mutawif kita selama berada di Tanah Suci nanti. Nah, dengan demikian ibu dan bapak sekalian, saya ingin tegaskan bahwa salah satu keunikan dari PT Pinsi dan Rihla Wisata itu adalah dari sisi pembimbing ibadahnya. Saya ingin sampaikan bahwa pembimbing ibadah yang tergabung dalam PT Pinsi dan Rihla Wisata itu berasal dari berbagai latar belakang. Yang pertama adalah
di samping sebagai ustadz juga adalah sebagai seorang birokrat. Nah, beliau adalah Kiai Haji Mahyudin Latukon Sina yang malam hari ini tadi sudah disampaikan secara singkat. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto yang alhamdulillah saat ini bersama-sama dengan kita semua dengan Ibu. Jadi Ibu Bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tegaskan bahwa kalau seorang birokrat dari Kementerian Agama bergabung dalam sebuah biro haji umrah plus, maka itu menunjukkan bahwa biro haji umrah itu memiliki lisensi yang kuat dan diakui oleh pemerintah. Karena beliau tidak akan mungkin mempertaruhkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama untuk bergabung di perusahaan ini. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, pembimbing kita itu juga punya latar belakang seorang ulama. Yang tadi sudah saya sampaikan, Kiai Haji Muhammad Idris dari Balikpapan. Yang ketiga, ada juga yang punya karakter sebagai mubalik kondang. Al-Ustaz Dr. Anus Haji Muhammad Ridwan Sese, salah satu mubalik kawakan yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar, yang beberapa hari yang lalu Ibu dan Bapak sekalian kami lepaskan jamaah kita untuk berangkat menunaikan ibadah umrah. Kemudian pembimbing kita juga di PT Piris dan Rihla Wisata ini juga punya latar belakang sebagai tenaga pengajar Widya Suara. Beliau adalah Ustazah Dr. Anda Hajah Andi Nurmina, tenaga pengajar Widya Suara di Indonesia bagian timur, meliputi Sulawesi Selatan dan Irian. Dan yang terakhir Ibu dan Bapak sekalian juga adalah seorang akademisi, pembimbing ibadah di PT Piris dan Rihla Wisata, juga adalah seorang akademisi dan seorang dosen. Saya kira ini Ibu dan Bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kolaborasi atau kombinasi dari latar belakang pembimbing ibadah yang ada di PT Pinisi dan Rihla Wisata ini, fokus atau tujuan kami adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kami terhadap jemaah-jemaah yang insya Allah bergabung dalam PT Pinisi dan Rihla Wisata. Ini sengaja saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian karena sering saya sampaikan bahwa ta'aruf atau perkenalan tentang profil dari pembimbing itu sangat penting dalam sebuah perjalanan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, ini dalam rangka untuk mempertaut hati kita. Kemudian Ibu Bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan manasik yang insya Allah kita jalani ini, fokus atau tujuannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah untuk memberikan orientasi, memberikan pembekalan, memberikan wawasan yang berkaitan dengan ilmu yang berkenaan dengan prosesi ibadah yang insya Allah Ibu dan Bapak sekalian jalani pada saat pelaksanaan ibadah haji nanti. Nah, karena itu sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu bentuk persiapan sebelum Ibu dan Bapak sekalian berangkat, di samping adalah persiapan yang berkaitan dengan finansial, mampu membayar ongkos haji. Kemudian yang kedua adalah punya kesiapan secara fisik, yakni punya kesehatan yang prima. Maka yang ketiga adalah punya kesiapan secara ilmu. Nah, dalam konteks persiapan secara ilmu inilah maka kegiatan manasik ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan wawasan terhadap Ibu dan Bapak sekalian menyangkut dengan seluruh rangkaian proses ibadah yang insya Allah kita akan jalani nanti. Nah, saya ingin sampaikan bahwa moto PT Pinisi dan Rihla Wisata dalam melaksanakan ibadah haji adalah dengan mengikuti manasik haji secara teratur dan sistematis menjadi kunci sukses meraih haji yang mabrur. Dan paling terakhir Ibu dan Bapak sekalian, yang paling penting bahwa insya Allah selama dalam 2 hari ini Bapak dan Ibu akan diberikan penjelasan pertama berkaitan dengan prosesi pelaksanaan ibadah itu sendiri dari sisi teoritisnya, penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh para pembimbing kita.
Kemudian yang kedua adalah secara praktek. Jadi insya Allah ibu dan bapak sekalian kita akan melaksanakan praktek-praktek ibadah, baik yang berkaitan dengan tawaf, berkaitan dengan sa'i, kemudian proses pelontaran, wukuf dan lain-lain sebagainya, sehingga kita mendapat gambaran yang utuh. Kemudian yang paling terakhir dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah berkaitan dengan penjelasan-penjelasan teknis dalam proses pelaksanaan ibadah kita nanti. Jadi berapa koper yang harus ibu bawa, kemudian persiapan teknis lainnya yang berkaitan dengan regulasi dari maskapai penerbangan dan lain-lain sebagainya. Insya Allah itu juga akan disampaikan oleh para petugas-petugas kami. Ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini hanya merupakan sekedar penjelasan singkat tentang gambaran umum daripada proses pelaksanaan manasik kita yang kurang lebih 2 hari ini. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.